sampai 1 jam setengah 5 menit. Babu ma yahrumu lubsu, pakaian yang diharamkan kita memakainya 5 menit saja. Yahrumu 'alal rijali, dan diharamkan bagi kaum laki-laki memakai kain sutera. Sutra-sutra yang ada di tempat kita itu bukan sutra, itu sutra palsu, bukan asli. Sutra itu yang memang dibuat daripada liur atau ludah ulat, yang dibuat daripada ulat atau daripada liurnya, lioknya, liok, ketul. Ustaz, habis berapa ketul, Ustaz? 1 ketul pun tak habis. Yahrumu 'ala rajuli lusul harid. Bahasa Kedah saja yang macam tu ya. Yang akar yang seperti liok tadi itu, liok apa lagi yang semacam tu. Ayak. Hati-hati. Kalau pergi ke Thailand, jangan minta air suam. Air suam tadinya air tandas. Saya diketawakan. Jadi saya kan kalau panas-panas macam ini, kalau pengajian yang bersambung, kadang-kadang tenggorokan ini terasa panas. Kalau saya tak minum air panas, saya akan serak. Jadi untuk mengurangkan supaya tak serak, ya saya minum air panas tiap pengajian, bukan karena mau minum, tapi untuk meredakan di sini. Hangat. 1, atau minum air daun limau, bukan air jauh-jauh, bukan. Ada lagi 1 yang masam lagi. Gelogok itu Masya Allah, tabarakallah. Bukan senang minum itu, tapi kita untuk menjaga suara saja. 20 hari, 30 hari, 1 bulan bersambung macam ini terus. 1 kali duduk 2 jam setengah, sambung petang, sambung malam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi pada ketus dan haus, jadi saya kata minta air suam. Jadi mereka pun ketawa. Ini di Thailand, di petani di dalam air suam. Saya pun juga tak tahu, setelah ditanyakan dengan orang sana, air suam kalau dengan bahasa Thailand itu adalah air tandas. Jadi kalau memang mau air suam yang dengan bahasa kita, air suem. Alat kelantang. Berapa sedikit suem, minta air suem, jangan air suam, air suem. Jadi harus dikelantangkan sedikit air suem. Jadi seperti kelanteng, kita mencoba kelanteng atau lebih kurang. Kalau agak tebal makhrajnya itu akan disalah tafsirkan oleh mereka. Qala yahrumu 'ala rajuli lubsul harir. Jelas memakai kain sutra, wasair wujuh istimalihi walau bitanatan. Dan semua jenis cara pemakaian yang walaupun kita jadikan sebagai bitana, asal makna daripada bitana itu adalah selimut. Tadi yang dimaksudkan di sini, kalau seperti dengan baju jubah, seperti dengan baju jaket. Jadi baju itu ada yang luarnya itu lapisan luar disebut dengan zihara, yang lapisan dalam disebut dengan bitana. Yang walaupun kain sutra tadi itu untuk lapisan dalamnya saja, tetap hukumnya haram. Carilah kain yang lain yang dibuat daripada koton atau daripada bahan wol atau apa saja. Wa yajuzu, dan dibolehkan haswu jubbatin wa makhiddatin wa farshin bihi, dan dibolehkan kita membuat isi dalamnya, baik itu jubah maupun bantal maupun hamparan biharirin. Jadi ada tadi sudah saya sebutkan, yang luar disebut dengan zihara, yang di dalam, lapisan di dalam, mana ada selendang di sini, lapisan dalam disebut dengan bitana. Yang di dalamnya ini antara luar dengan dalam, ini kain tak boleh nanti ada selendang atau pakai jangan. Jadi ini misalnya katakan saja dengan baju jubah, dengan luarnya ini lapisan luar disebut dengan zihara, lapisan yang di dalam yang kena batang tubuh kita itu disebut dengan zihar, disebut dengan bitana. Antara luar dengan dalam ada lagi kapas di dalam, nah, itu namanya hashwu, itu namanya hasyu. Jadi bagaimana kalau yang di dalamnya tadi itu dihasyu dengan kain sutra, tidak mengapa. Wa yajuzu lin nisa isti'malu, dan boleh bagi kaum wanita memakainya. Wa qila yahrumu alaihinna firashuhu wa yajuzu lil wali ilbasu lis-sabi ma lam yablugh. Boleh anak kecil laki-laki boleh kita hiasi dengan emas, boleh kita dandani dia dengan kalung emas, dengan gelang emas. Hanya resikonya takut kalau itu membudaya dan menjadi kebiasaannya yang sehingga sulit untuk kita mengalihkan kebiasaannya itu setelah dia dewasa. Jadi seeloknya harta di waktu kecil pun jangan kita bagikan emas. Jangan kita biasakan anak kecil kita bagi gelang emas,
baik itu dengan gelang maupun juga dengan ikat pinggangnya. Qila yahrumu wal murakkabu, dan yang dibuat, yang ditarkib daripada sutra dan utun, kalau dengan kain sutranya lebih banyak, hukumnya haram. Kalau sama, hukumnya boleh. Wa yajuzu mutarrazun, dan dibolehkan tadris. Ini apa disebut? Kalau saya sebut dengan sulaman. Apa sulaman? Yang ada di samping sini, kadang-kadang di tepi sini. Ini disebut dengan tadris. Tadris, ditupi menupinya. Ukuran kurang daripada 4 jari. Dibolehkan tadris. Qala wa yajuzu mutarrazun bihi, dengan kain sutra selama tidak lebih daripada 4 jari. Wa mutarrafun, tadris yang ada di tepi-tepi. Wa mujayyabun, mujayyab itu dengan poket. Dengan poket kadang-kadang dengan poket di sini, jadi dengan tengahnya ada daripada lapisan kain sutra, atau katakan dengan lehernya ada dengan lapisan kain sutra, itu tidak mengapa kalau sedikit. Wa mujayyabun, mujayyab daripada jib, al-jaib, jaib artinya poket. Qala mu'tadun walahu ayyam suta ala farshil hariri min dilan wa nahwa yajlisu fawqa, dan boleh kita menghamparkan sutra kemudian kita hamparkan kain nipis di atasnya terus kita duduk. Wa yajuzu lubsu, dan boleh kita memakai kain sutra disebabkan kena panas atau sejuk yang membinasakan dan menutup aurat secara tiba-tiba. Wasatri auratin mau baca jahatin, atau dengan peperangan yang secara kebetulan kalau tidak ada yang lain, atau kita memakainya karena enggak tahu. Wadaki qamlin, dibetulkan qamlin, bukan ta'lin. Yang pertama qam, yang kedua mim. Qamlin artinya kutu. Biasanya tabiat daripada kain sutra itu akan memusnahkan kutu. Wa yajuzu dibajun sakhilun la yaqumu ghairuhu maqamu fil harbi, dan boleh memakai kain sutra yang tebal, dibaj nau'un minal harir, kalau pada waktu perang yang tanpa ada penggantinya. Sekarang sudah banyak jenis-jenis kain tanpa harus kita memakai kain sutra. Wa yajuzu lustu saubi najisin, ini masalah lain. Selesai masalah kain sutra yang boleh dipakai. Dan dibolehkan kita memakai kain yang mutanajis pada selain daripada waktu sembahyang. Ini masalah. Jadi seperti dengan tukang sembelih ayam, tukang sembelih itik, tukang sembelih lembu. Ini baju mereka ini kan bercelumuran dengan darah. Sejauh mana kita dibolehkan memakai pakaian yang bercelumuran dengan darah? Atau memakai baju yang bercelumuran pakaian? Alhamdulillah. Allamatu Ibnu Nabi rahimahullah ta'ala wa yahrumu 'ala ar-rijali qadiyyu zahab. Hatta sinul khatam wal mafliyu bihi kalau sadi'a bihaitu la yadinu jaza. Kita menyambung dengan perbincangan yang telah kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu, di mana dengan permasalahan yang kita bicarakan berkenaan dengan perhiasan dan pakaian yang boleh dipakai untuk kaum laki-laki dan juga dengan pakaian yang boleh dipakai untuk kaum muslimat. Dengan masalah yang kita bicarakan sekarang ini, semua jenis holi, semua jenis perhiasan itu tidak dibenarkan untuk kaum laki-laki kalau ternyata dengan perhiasan tersebut itu dibuat daripada emas. Jadi dengan kita tidak memperincikan, yang dengan kita tidak menyebut dan juga tidak menyenaraikan satu persatu, apakah itu kira-kira dengan cincin, apakah kira-kira dengan jam tangan, apakah kira-kira dengan stek mata, apakah kira-kira dengan kalung, apakah kira-kira dengan subang, yang disebut dengan perhiasan emas bagi kaum laki-laki hukumnya haram. Ini yang pertama. Jadi Nabi kita bersabda, ketika dengan baginda meletakkan kain sutra di sebelah tangan kanan dan juga dengan emas di sebelah tangan kiri. Inna hazani, kedua-duanya. Inna hazani haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Sesungguhnya dengan emas dan sutra haram kepada kaum laki-laki daripada umatku, hillun li inasihim. Jadi yang perlu kita ukirkan atau yang perlu kita tanamkan di dalam benak hati kita masing-masing, Nabi kita bersabda, inna hazani haramun ala dzukuri ummati. Apakah kira-kira dengan kita sebagai pemimpin negara, kita sebagai khalifah, kita sebagai menteri, kita sebagai gubernur, kita sebagai apa saja, apakah kita masih tetap mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau ternyata dengan kita merasa tergolong dalam hadis ala dzukuri ummati, kepada kaum laki-laki daripada umatku, berarti kita termasuk daripada golongan yang diharamkan. Sudah saya sebutkan dahulu, problem yang berlaku dengan pemimpin negara sekarang ini, yang berlaku di kalangan umat,
Yang saat ketika dengan kita membuat satu peraturan, saat ketika dengan kita membuat satu undang-undang, sepertinya dengan mereka undang-undang semuanya diperuntukkan untuk rakyat. Sementara kalau dengan pemimpin bebas daripada undang-undang. Nah, ini mungkin berlaku dengan undang-undang kesehatan manusia. Jadi saat ketika dengan petugas-petugas daripada lalu lintas, dengan polis yang kadang-kadang tidak mengikuti lampu merah yang sedang menyala, dia tidak mengikuti dengan peraturan lalu lintas. Sementara kalau dengan kita yang melanggarnya kadang-kadang kita disaman. Seperti itu juga dengan kecepatan, lebih daripada 110 kita akan disaman. Sementara dengan polis, ada yang sampai dengan kecepatan mereka lebih daripada itu. Kenapa tidak disaman? Sebab undang-undang itu tidak lebih daripada untuk rakyat. Sementara yang menggodok, yang memproses undang-undang tersebut bebas daripada undang-undang. Kita katakan iya, itu kalau undang-undang buatan manusia. Sementara dengan undang-undang buatan Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak ada perbedaan antara rais dengan mar'us, antara amir dengan makmur, antara yang di atas dengan yang di bawah, kabir dengan saghir, ghani dengan fakir. Tidak ada perbedaannya. Sebab yang kita tengok sekarang ini di kalangan pemimpin-pemimpin kita, kadang-kadang dengan pingatnya, kadang-kadang dengan bintangnya, kadang-kadang dengan tanda-tanda jasa yang bertaburan pada anggota tubuhnya, itu pada amnya daripada emas. Begitu juga dengan topi atau apa namanya yang di kepala, itu yang ada lambang pedang, atau juga dengan senjata, itu juga daripada emas. Begitu juga dengan lambang Allah dengan Muhammad, itu kadang-kadang daripada emas. Jadi dengan mereka memperbolehkan diri mereka untuk memakai emas dengan alasan apa saja. Apakah karena dengan mereka sebagai pemimpin negara? Tidak ada perbedaan undang-undang antara satu sama lain. Kita di sisi Allah haram kepada yang memimpin, haram juga kepada yang dipimpin. Haram kepada yang di atas, haram juga kepada yang di bawah. Kesimpulannya, alar rijal huliyuz zahab. Jadi dengan rentetannya, atau kalau kita senaraikan, jam tangan, spek mata, dengan cincin, dengan kancing, dengan topeng, dengan apa saja. Hatta yang tinggal juga diharamkan sinnul khatam wal maqliyu bih. Sinnul khatam dengan cincin, kadang-kadang dengan cincin ini disebut dengan bingkainya, dengan bingkai cincin, dan juga dengan matanya. Mata disebut dengan fes. Sementara dengan bingkainya, kadang-kadang dengan bingkai yang menahan batu, ada giginya. Gigi itu disebut dengan sinnul khatam. Kalau ini dengan lingkaran bulat, ini dengan lingkaran bulat yang menahan batu. Kadang-kadang ada gigi di sini, ada gigi di depan, samping menyamping. Ada 4 yang mengikat batu supaya tidak gugur. Hatta sinul khatam pun hukumnya haram. Wal maqliyu bihi, dan yang disapu atau yang dicat dengan emas atau dengan air emas. Jadi al maqliyu bihi, kadang-kadang dengan kita memperhatikan di Malaysia dan di mana-mana saja. Mungkin itu dengan menggunakan air keras, atau dengan menggunakan bahan kimia, atau dengan apa saja. Saat ketika dengan cincin perak yang putih semacam ini, kita masukkan ke dalam air tersebut, dan di sebelah sana ada 1, 2, 3 gram emas, yang akhirnya dengan emas tadi itu lontor, yang merubah warna putih menjadi kuning. Itu disebut dengan matuli. Jadi dengan emas kita labur, kita hancurkan, kemudian kita sapukan secara sederhana saja. Kita sapukan kepada tali jam kita, juga kepada barang perhiasan yang dibuat daripada perak, yang sehingga warnanya menjadi emas. Al-maqliyu bidhahabin, dengan perincian hukum, kalau seandainya saat ketika dengan kita dekatkan ke api, ternyata mengalir, hukum mengekalkan dan juga hukum memakainya, hukumnya haram. Sementara kalau kebetulan sangat sedikit sekali, tidak lebih daripada sapuan biasa saja, jadi tidak lebih daripada dicelup, tidak lebih daripada dicelup saja, yang kalau kita memperhatikan sangat sedikit sekali. Jadi kalau kena api pun dia tidak akan luluh, tidak akan mengalir atau tidak akan keluar. Yang dalam keadaan seperti itu ulama berpendapat memakai cincin yang dicelup tadi itu hukumnya jaiz, akan tetapi membuatnya itu hukumnya haram. Jadi ada istimam, ada ittikhaz. Kalau istimam hukumnya jaizun ma'al karahah, sementara kalau dengan al-ittikhaz hukumnya haram li ajlil israf. Kalau seandainya
sadi'ah, karat barangkali kalau dengan bahasa kurang lebihnya, bihaitu la yabinu, asalnya daripada emas, tapi lama kelamaan emas itu berubah menjadi putih. Jadi dengan karatnya, dengan tagarnya kalau dengan bahasa Kalimantan. Jadi disebabkan karena dengan karatnya tadi itu, disebabkan dengan kotoran yang membalut atau juga yang menghilangkan warna emas, sehingga dengan warna tersebut tidak kelihatan. Hukumnya jaza. Selesai. Wa yubahu syaddu, dan dibolehkan kita mematri atau mengikat sinin gigi. Dahulu ada orang yang bergigi emas, sekarang sudah tidak perlu. Dan dibolehkan mengikat gigi dengan emas, ataupun juga dengan jari tangan, ataupun juga dengan ruas. Wattihadu anfin, dan juga membuat hidung. Wa anmulatin, dan ruas tangan minhu, daripada emas. Qala la usbu'in. Jadi kalau hanya setakat dengan unmulah, ini disebut dengan unmulah. Tapi kalau dengan usbu', satu jari, jari tangan daripada emas tidak boleh. Jadi asal cerita yang disebutkan di sini, ketika dengan hidung salah seorang daripada sahabat tersebut, keadaan yang sangat sederhana pada waktu itu, dibuatkan hidung daripada emas, ternyata membosok, berbau bosok sekali. Jadi pada waktu itu, dengan Sayyiduna Rasulullah SAW menyarankan atau menasihatkan, mensyurkan supaya dengan seseorang tadi itu dibuatkan hidung daripada emas, yang sehingga bau bosok tadi itu pun hilang. Sehingga dari sana ulama berpendapat boleh kita membuat hidung, boleh juga kita mematri gigi atau mengikat gigi, boleh juga kita membuat ruas atau dengan ujung jari itu dengan emas. Qala la usbu'in wa yajuzu dir'un. Tiap baju besi, nosijat yang ditenun dengan emas, wa khawzatun, itu dengan topi baja, puliyat yang disapuh dengan emas atau yang disalut dengan emas, limufajaati harbin, disebabkan karena dengan peperangan yang mendadak, walam yajid ghairahuma, wa yajuzu khatamul fiddati wa tahliyatu alatil harbi. Yajuzu, tengok nanti insyaallah kita akan buka kitab Syama'il. Jadi kalaulah waktu kita tidak mengizinkan pun kita membaca dalam jangka beberapa hari, kita akan peruntukkan hari yang ketiga. Kalau tidak salah itu adalah hari Selasa, kita akan peruntukkan dari pagi sampai malam. Mungkin majelis kita itu bersambung, kita akan menghatamkan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab itu sudah ada. Jadi dengan kitab akan kita baca sampai habis. Dia kalau tidak salah dengan jumlah hadisnya kurang lebih 300 atau 400 buah hadis. Jadi kalau kita tidak membaca sanad hadis, kita akan baca hadis-hadisnya saja. Dan kalau kebetulan dengan tajuk-tajuknya sudah cukup atau boleh memperkenalkan kita dengan isi kandungan hadis, akan kita baca tajuk-tajuknya saja. Jadi dengan kita tidak akan mungkin boleh atau sanggup untuk membayangkan syakhsiyat Rasul, kepribadian Sayyiduna Rasulullah SAW dalam benak hati kita, dalam khayalan kita, baik pada waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita berbaring, waktu kita beribadah, atau juga waktu kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali saat ketika dengan kita mengenal rambut baginda bagaimana, hidung baginda bagaimana, warna kulit baginda bagaimana, beliau senyum bagaimana, bercakap bagaimana, duduk bagaimana, berjalan bagaimana, tongkat Nabi macam mana. Itu semuanya secara terperinci disebutkan di dalam kitab-kitab Syama'il. Ada Syama'il yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ada kitab Syama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, ada Syama'il yang mutaakhir sedikit yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, Ahsanul Wasail fi Syama'il. Jadi dengan kitab-kitab tersebut atau juga dengan kitab Asy-Syifa bil Qadhi Iyad, itu akan memperkenalkan kita dengan surata khalqihi wa khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi kita makan, macam mana Nabi kita duduk, sebagaimana saya katakan tempoh hari, dan akan kita takkidkan kembali insyaallah besok petang dengan diskusi kita masuk fil kitab wa sunnah. Kita inginkan segala-galanya itu menjadi pahala dan positif dalam kehidupan kita. Kita tidak inginkan ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah akhwat. Berapa kali kita mencuci muka dalam tiap hari? Nanti kalau kita tadi ada berapa jenis bahan kimia untuk kita mencerahkan warna kulit, supaya kelihatan lebih cerah, supaya kelihatan lebih cantik, supaya kelihatan lebih menawan. Oke, kita tak mau
Saat ketika sejumlah sekian duit yang kita peruntukkan agar dengan kuku kita oke, agar dengan telapak tangan kita lembut, agar dengan kaki kita tidak ada masalah, agar dengan kesehatan kita boleh, sanggup kita untuk melakukan apa saja dalam rangka untuk kita membolehkan, dalam rangka untuk kita menjaga kestabilan kesehatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau setelah sekian biaya dan belanja yang kita gunakan untuk kita merawat muka, jangan sampai setelah muka dirawat justru dia menjadi tertutup. Macam mana? Itu dia yang mengikis alisnya. Banyak nih pertanyaan selalu ditanyakan kepada saya. Di Indonesia ditanyakan beberapa kali. Dengan kening dikikis, begitu juga dengan bulu-buluan yang ada di muka dikikis. Apa dikikis? Dicukur, dihabiskan. Ya Allah, kening yang buatan Allah, yang ini adalah merupakan ciptaan daripada Allah, dibuang, dikikis, diganti dengan kening palsu buatan manusia. Dia gunakan pensel apa yang hitam tuh, dengan menggunakan ludah dia sapu-sapukan macam tuh. Ada dahulu macam tuh saya tengok. Jadi ini kan semuanya palsu. Kenapa dengan kita merawat muka dengan berbagai alat kosmetik, dengan berbagai alat kecantikan, Masya Allah dengan make upnya, Masya Allah dengan alat-alat kecantikannya, Masya Allah, tapi dalam waktu yang sama, kenapa dibiarkan muka ternodai dengan berbagai dosa, ternodai dengan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran. Qis ala dzalika sairul a'dha, tanpa ada pengecualiannya. Yang dengan rambut, ayo dengan rambut. Itu ada berapa jenis krim yang kita beli supaya rambut kita keriting, supaya rambut kita kemas, supaya rambut kita hitam, supaya rambut kita tidak cepat berubah, supaya rambut kita apa saja alasannya bergelombang. Yang dengan kita rawat tiap waktu, mau tak dengan rambut itu menjadi sumber kemaksiatan dan kemungkaran dalam kehidupan seseorang. Saat ketika dengan rambut yang dikawat dan dirawat dengan rapi, dirawat dengan baik, dalam waktu yang sama kita ingin mendapatkan hasil daripada rambut, hasil daripada mata, hasil daripada telinga, hasil daripada tangan. Tidak akan mungkin kecuali kalau dengan satu persatu daripada anggota tubuh kita sesuaikan dengan kehendak hukum. La yajuzu dir'un nusijat wa yajuzu, dan dibolehkan baju besi yang ditenun dengan emas. Wa khawdatun tuliyat qala wa yajuzu khatamul fiddati. Kalau membeli cincin, kalau buat utas, kalau buat cincin, usahakan yang 100%-nya daripada perak, jangan daripada emas. Sia-sia, sudahnya berdosa tidak dapat apa-apa. Untuk apa perhiasan kalau menjadi sia-sia? Harganya kadang-kadang sampai ribuan ringgit, batunya berapa ribu. Kemudian juga dengan hiasannya, dihias dan didandan dengan berlian, berapa ribu. Menjadi sia-sia. Syukur kalau hanya sekedar sia-sia. Kalau sampai menjadi haram, apa artinya? Apakah kira-kira dengan seseorang menjerumuskan dirinya kepada murka Allah, memasukkan dirinya ke dalam lembah api neraka, gara-gara dengan sebingkai cincin emas di telunjuk tangannya? Mohon maaf, betapa bodohnya manusia kalau sampai dengan perantaraan cincin dia masuk neraka, dengan perantaraan jam tangan dia dimurka Allah, dengan perantaraan perut dia tersiksa di dalam lembah api neraka. Apakah kira-kira dengan seseorang waras pemikirannya kalau sampai berbuat yang semacam itu? Apa problemnya saat ketika dengan cincin kita dibuat daripada perak, berbatu akik, zumurrud, zubarjat, atau juga dengan fairuz, atau dengan batu-batu lainnya, yang pada waktu itu juga, yang pada waktu yang sama, pada waktu yang sama, yang pertama untuk perhiasan, yang kedua untuk mengikuti sunnah. Yang pertama untuk perhiasan, untuk kecantikan dan kecelitaannya, yang kedua mematuhi kehendak hukum hakam Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu yang kita maksudkan. Qala yajuzu bal yustahabu, disunahkan. Qala yustahabu khatamu fiddati wa tahliyatu alatil harbi, dan menghias alatul harbi, alat peperangan, biha bil fiddah. Kasaifin, seperti pedang, waromhin, tombak, wa qadrin, tidak tahu, jangan ditulis tidak tahu. Wadar'in, ada itu apa disebut? Wadir'in, dan juga dengan perisai. Wajaushan, wa khawzah, wa khuffin, itu semuanya peralatan perang. Khawzah tadi sudah kita sebutkan, data tepi besi. Khuff itu adalah khuff.
La sarjin walijamin. Sarjin, musrajan, itu adalah lapik kulit yang kita letakkan di atas tunggangan, di atas kuda. Jadi rakibtul farasa musrajan itu selalu disebut-sebutkan di dalam kitab-kitab nahwu. Jadi dengan sirat itu daripada emas dan perak tidak boleh, atau dihias dengan salah satunya. Walijamin itu dengan yang di hidung. Warikabin itu dengan peletakan kaki di waktu kita naik kuda. Warikabin qala wakiladatin kalung. Watarfi suyurin tepi daripada tali. Wadawatin dawat. Wa maklamatin itu alat untuk kita meruncingkan pensel. Wa maklamatin wa sikini dawatin, sikini dawatin itu adalah pisau. Wa mihnatin, sikin ada terbagi dua, ada sikin untuk dawat, ada sikin pisau untuk mihnah, untuk keperluan. Wa ta'liqi kintilin, dan juga menggantungkan kindil karena di lampu-lampu hias. Walau di masjidin, yang walaupun kesemuanya itu untuk di masjid, kesemuanya tetap hukumnya haram. Wa ghairul khatami, dan yang selain daripada cincin minal huliyi, daripada perhiasan, katauqin kalung, wa dumluj wa siwarin gelang, wa tajin mahkota, wa fi saqfil baiti wal masjidi wa judranihima, dan juga dengan atap atau dengan bumbung daripada rumah atau masjid, dan juga dengan tembok daripada keduanya, itu juga hukumnya tidak boleh. Kalau itu lika, ini sudah ada. Jadi kalau anda mau tengok masjid yang dihiasin dengan emas, tengok Masjid Sultan Hasan Bolkiah yang ada di Brunei. Menurut cerita kawan-kawan, ini dihias dengan emas. Dihias dengan emas. Untuk apa? Ya banyak duit. Bukan masalah kalau banyak duit berarti boleh, kalau miskin berarti tidak. Masalah hukum tidak ada bedanya antara kaya dengan miskin. Kita merasa haram hukumnya kalau miskin, haram hukumnya kalau menderita, haram hukumnya kalau sengsara. Tapi kalau kita kaya raya dengan segala-galanya jadi boleh. Tidak. Pemimpin-pemimpin kita, kalau kita katakan 90 atau 80% jam tangan yang ada di tangan pemimpin-pemimpin negara itu dihias dengan emas, atau ada emasnya, insya Allah tidak keliru. Seperti dengan Rolex, itu ada emasnya, Radu ada emasnya, Nidu ada emasnya. Bukan semuanya, ada yang ada dengan emas, ada yang juga tanpa emas. Ala kulli hal yang kita bicarakan sekarang ini yang ada emasnya. Kenapa? Sebab kena kaya, bukan kena kaya jadi boleh. Kalau misulika, tapi kalau seandainya dengan emas dan perak tadi itu telah istilah, maksudnya sudah terlabur atau hancur, bihaitsu la yajtami'u minhu syai'un bisaki, yang sekiranya kalau kita laburkan kembali tidak akan kembali atau tidak akan wujud dan tidak akan terkumpul. Jazatil istidamatu wa illa fala, boleh kita mengekalkannya, dan kalau tidak hukumnya pun juga tidak. Wa yajuzu tahliyatul mushafi, dan dibolehkan kita menghiasi mushaf, wal kutubi, dan juga dengan kitab-kitab agama, bil fiddati lil mar'ati, bagi perempuan. Kaki yang naik ke atas itu turunkan ke bawah. Terima kasih. Ya. Itu gaya orang sombong. War rajuli wa yajuzu tahliyatul mushafi bizahabi lil mar'ah, dan dibolehkan menghiasi mushaf dengan emas bagi perempuan. Wa yahrumu 'alal rajuli, dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Wa yajuzu lil mar'ati huliyuz zahabi kulli, dan dibolehkan bagi perempuan huliyuz zahabi kulluhu. Kalau dengan perempuan ingin pakai kasut daripada emas pun juga boleh. Untuk perempuan tidak ada masalah. Alhamdulillah, sedaplah kalau jadi perempuan. Jadi kalau dengan jadi perempuan, misalnya spek mata daripada emas, kemudian dengan tudung daripada emas, ini yang di dada, yang kadang-kadang dengan keruncungnya juga daripada emas, cincinnya jelas daripada emas, gelangnya daripada emas, perhiasan yang di sini namanya gelang, perhiasan yang di siku ala India, perhiasan yang di adud ala apanya, tidak tahu. Begitu juga dengan yang di hidung, tosok lagi hidung sebelah menyebelah daripada emas, kemudian dengan di pipi ditaburkan lagi emas. Allah silahkan saja, tak ada masalah. Kancingnya daripada emas boleh, sampai-sampai dikatakan hatta na'al, sampai-sampai juga boleh wanita bersandal dan berkasut daripada emas. Wah, mewah sungguh, ya Allah. Kalau seandainya wanita ada janggut, berjanggut emas pun. Akhwat dia belum ramai lagi. Qala bisyaratnya ada min israf, dengan syarat tidak berlebih-lebihan. Fa in asrafat,
Kalau seandainya berlebih-lebihan dengan timbangannya, kahul khalin, seperti dengan gelang kaki, beratnya 200 dirham emas, 200 dinar emas. Coba kita hitung. 20 dinar emas itu sama dengan 85 gram atau gram. Kalau kita kali 10, 200 gram, 200 dinar emas, kita kali 4,25. 4 sesuku, 4 gram sesuku, 1 dinar emas. Jadi kalau kita kalikan dengan jumlah semuanya, itu tidak kurang daripada 850 gram emas. Hampir 1 kilo beratnya khulkhal, beratnya gelang kaki. Kalau sampai seperti itu, kalau sampai semacam itu, hukumnya haram. Wa yahrumu alaihinna tahliyatu alatil hati walau bi fiddatin. Selesai babu